Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat bias yang dimuliakan oleh Allah SWT, kawan-kawan sekalian, saudara-saudariku kaum muslimin yang semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini datang satu pertanyaan dari sahabat bias. Ada yang bertanya, Ustadz, saya mau bertanya, ada teman yang pinjam uang kepada ibu A. Terus saat dikembalikan uang tersebut, teman tadi memberikan untuk anak si ibu A dengan nominal yang lebih. Alasannya untuk jajan. Gimanakah atau bagaimanakah hukumnya yang seperti ini? Apakah diperbolehkan dalam agama kita? Ya, teman-teman sekalian, ini masuk pada pembahasan ketika seseorang berhutang kepada orang lain, meminjam uang, kemudian setelahnya ketika membayar hutang, bayarannya dilebihkan. Misalnya fulan meminjam 100.000, kemudian setelah dikembalikan atau pas pengembalian ternyata dia bayarnya bukan 100.000 tapi ditambah 110.000 atau 120.000. Apakah yang demikian diperbolehkan? Ya, jawabannya adalah diperbolehkan. Namun tentunya dengan syarat-syarat yang akan kita bacakan. Apa dalilnya? Kenapa hal ini diperbolehkan? Dalilnya adalah dahulu Nabi SAW pernah juga meminjam alias pernah berhutang kepada salah seorang sahabat, berhutang anak onta. Jadi Nabi pernah pinjam dalam artian di sini berhutang untuk memiliki anak onta, ya, peranakan onta dari seorang sahabat. Namun kemudian ya, setelah datang waktu pembayaran, sahabat yang tadi dihutangi oleh Nabi anak unta tadi menagih kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, Anda kemarin meminjam unta kepada saya. Sekarang sudah datang waktu untuk pelunasan. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang lain. Sahabat yang lainnya untuk mengambilkan unta untuk dibayarkan kepada sahabat yang tadi Nabi SAW berhutang kepadanya. Setelah dicari-cari, ternyata onta dengan umur yang sama seperti dulu Nabi meminjam gak ada. Adanya hanya onta yang lebih tua. Jadi Nabi dahulu meminjam kepada sahabat ini onta dengan kisaran umur tertentu. Ya, kita katakan misalnya onta umur 2 tahun misalnya. Tapi setelah pas waktu pembayaran, Nabi SAW ingin mengembalikan onta itu, tapi ternyata yang umur 2 tahunan tidak ada. Adanya umur yang lebih senior, misalnya umur 2,5 atau mungkin 3 tahun. Yang mana kalau onta lebih senior, lebih tua, tentunya nominal harganya tentu lebih mahal gitu. Tapi Nabi mengatakan, yaudah berikan saja yang itu, onta yang lebih tua ini kepada sahabat tadi yang kemarin saya pinjam onta kepada dia. Kemudian setelah membayar dengan onta yang umurnya lebih tua daripada onta yang dulu beliau pinjam, Nabi kemudian bersabda, inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutangnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Teman-teman sekalian, dari hadis tadi bisa kita ambil faedah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa seseorang boleh ya membayar hutang dari sesuatu yang dia pinjam dahulu dan pembayarannya nominalnya lebih berharga atau lebih banyak. Buktinya Nabi membayar dengan onta yang lebih tua, lebih dewasa, yang mana harganya tentunya lebih mahal. Jadi misalnya tadi ada seorang tadi pinjam uang kepada seorang ibu tadi, kemudian ketika membayarkan uang pinjamannya plus ditambah dengan uang jajan untuk dihadiahkan kepada anak si ibu tersebut, ini boleh ya.
ini boleh, dan ini bukan masuk kepada larangan dari pinjaman yang mengandung riba. Tapi pembolehan ini minimal ada, paling tidak ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah dari awal tidak dipersyaratkan bahwa nanti ketika bayar hutang ada tambahan. Jadi syarat pertama tidak ada syarat. Kalau ada syarat maka menjadi riba. Misalnya fulan tadi meminjam 100.000 dengan syarat kamu nanti kembalikan kepada saya 110.000. Nah, ini syarat di awal. Ketika ada syarat di awal, maka ini nanti tambahannya adalah riba yang diharamkan. Jadi tambahan itu boleh, yang pertama, yang penting tidak ada syarat di awal. Yang kedua, ya, syarat yang kedua adalah pemberian tambahan tadi ketika membayar hutang murni inisiatif dari orang yang berhutang. Juga bukan permintaan dari kreditor atau yang memberikan hutangan atau pemilik piutang. Jadi murni inisiatif dari yang berhutang, ingin berbuat baik, ditambah gitu. Ya, jadi syarat pertama yang penting tidak ada persyaratan dari awal. Yang kedua, pemberian itu adalah inisiatif dari si orang yang berhutang, bukan permintaan dari pemilik piutang atau kreditornya. Kemudian syarat yang terakhir, teman-teman sekalian, syarat yang terakhir adalah pemberian tambahan ketika membayar hutang itu bukanlah sebuah tradisi yang ada di suatu tempat, di masyarakat. Jika pertambahan membayar hutang ini sudah menjadi tradisi di masyarakat, bahwa masyarakat situ tradisinya kalau pinjam 100.000 nanti kembalikannya harus lebih, maka ini juga menjadi terlarang. Menjadi apa? Riba. Kenapa? Karena dalam kaidah fikih dikatakan al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syarton. Sesuatu yang telah menjadi tradisi di suatu daerah, suatu masyarakat, maka itu terhitung seperti halnya syarat. Jadi walaupun dari awal tidak dipersyaratkan harus tambah sekian, atau mungkin si pemilik piutang bukan yang meminta untuk diberi tambahan, namun yang ketiga ternyata itu sudah menjadi tradisi di suatu daerah, maka ini juga termasuk yang terlarang. Jadi tambahan ketika membayar hutang menjadi halal, boleh, tidak termasuk riba jika pertama tidak dipersyaratkan di awal, dua bukan kreditor yang meminta, tiga hal tersebut bukan menjadi tradisi di kebiasaan masyarakat tersebut. Jadi jika terpenuhi 3 syarat itu maka tambahan tersebut bukan bagian dari riba. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat.